Takut terlalu laut ya. Kapalnya kan lama ya. Besar. Apa besar? Bukan kapal nelayan. Kapasitas 150 orang. Mesin kapalnya gua. Iya Pak, lewat. Bu Dewi belum saya hubungi ya. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, sebelum seminar ini dilaksanakan, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Nurmila untuk mempresentasikan proposalnya. Kepada Saudari Nurmila, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 18 Maret 2022, jam 3, diadakan seminar proposal saya dengan judul Identifikasi Semut atau Formicide di Kawasan Konservasi MMIS Universitas Bengkulu sebagai buklet keanekaragaman hayati. Yang saya hormati, pembimbing utama Bapak Profesor Dr. Ajeng Kuyani, MSI. Pembimbing pendamping saya, Ibu Neni Murniati, MPD. Penguji 1 saya, Bapak Irwandi Ansori, MSI. Dan penguji 2 saya, Bunda Dr. Anda Kaswina, MSI. Baiklah, proposal saya ini terdiri atas bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Di mana pada bagian pendahuluan, penelitian saya ini dilatar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama adalah karena belum adanya penelitian terdahulu mengenai pengembangan media buklet yang didasarkan pada identifikasi
pada keanekaragaman semut di kawasan konservasi Monora Emis Universitas Bengkulu. Kemudian, materi keanekaragaman hayati ini memiliki cakupan yang cukup luas, sehingga tidak semua spesies dapat diamati atau dipelajari secara langsung pada saat pembelajaran. Terutama pada spesies yang berukuran kecil itu adalah bagian yang paling sulit untuk diamati. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara, siswa merasa jijik atau takut saat melakukan pengamatan langsung terhadap hewan, sehingga pembelajaran berbasis lingkungan itu dilakukan pada tumbuhan saja. Kemudian, media pembelajaran buklet keanekaragaman semut atau Formicide ini belum pernah dipakai di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu kelas 10. Latar belakang ini mengakibatkan siswa menjadi tidak tertarik atau kurang antusias saat mempelajari materi keanekaragaman hewan selama mengikuti pembelajaran. Solusinya adalah dengan dibuatnya pengembangan buklet keanekaragaman semut berdasarkan identifikasi di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu, dengan harapan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mempelajari materi keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman semut. Dari latar belakang tersebut, dapat disusun rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja jenis semut atau Formicide yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Kemudian, bagaimana kelayakan keanekaragaman hayati, kelayakan buklet keanekaragaman hayati berdasarkan identifikasi semut atau Formicide yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Kemudian, bagaimana desain pengembangan buklet berdasarkan identifikasi semut atau Formicide di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu sebagai buklet keanekaragaman hayati. Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, maka diberikan batasan dalam batasan masalah. Yang pertama adalah hanya fokus pada keanekaragaman semut atau Formicide yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Kemudian, desain pengembangan buklet yang dibuat adalah terbatas berdasarkan hasil identifikasi semut atau Formicide yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Kemudian, uji kelayakan yang dilakukan adalah dengan validasi buklet keanekaragaman semut oleh validator dengan menggunakan indeks Eigen-V. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman semut atau Formicide yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Kemudian, menghasilkan buklet keanekaragaman hayati berdasarkan identifikasi semut atau Formicide di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Lalu mendeskripsikan kelayakan buklet berdasarkan identifikasi semut yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu sebagai buklet keanekaragaman hayati. Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat teoritisnya adalah diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai semut atau Formicide yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. MMIS sendiri merupakan kura-kura baning gajah dengan nama latin Monora emis. Kemudian manfaat praktisnya adalah bagi peneliti sendiri itu dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam pembuatan media ajar buklet itu mengenai semut yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Kemudian bagi guru diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran buklet identifikasi semut yang dikembangkan. Lalu bagi siswa itu dapat memberikan informasi tentang semut yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu sehingga memudahkan siswa untuk mengidentifikasi semut lokal dan juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui media pembelajaran buklet. Lalu bagi sekolah itu dihasilkan media pembelajaran baru berupa buklet identifikasi semut yang dapat dipergunakan oleh sekolah khususnya kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Pada bagian tinjauan pustaka, itu terdiri atas subbab media pembelajaran, buklet sebagai media pembelajaran, keanekaragaman semut atau Formicide, dan kawasan konservasi kura-kura MMIS Universitas Bengkulu. Pada bagian metodologi penelitian ini termasuk penelitian R&D atau Research and Development, atau penelitian dan pengembangan,
dengan menggunakan model EDI yang terdiri atas analisis atau menganalisis, desain atau merancang, development atau mengembangkan, implementation atau mengimplementasi, dan juga evaluation atau mengevaluasi. Di mana pada penelitian ini hanya berbatas sampai development atau mengembangkan saja. Kemudian tempat dan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2022 kemarin untuk melakukan penelitian pendahuluan hingga nanti April tahun 2022. Pengambilan sampel semut ini dilakukan di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan alat berupa kertas milimeter blok, kaca pembesar, buku tulis, nampan, pinset, gelas plastik, kamera, pisau, hygrometer, pH meter, meteran, tali rapia, styrofoam, pancang, alat tulis, gunting, dan botol. Kemudian untuk membuat buklet sendiri itu menggunakan aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Canva. Bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah alkohol 70%, susu saset, larutan gula, sampel semut, dan juga kapas. Penelitian ini mempunyai subjek dan objek penelitian, di mana subjeknya adalah dosen biologi dan juga guru biologi itu sebagai validator, dengan objek penelitian yang pertama adalah keanekaragaman semut yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu dan juga buklet keanekaragaman semut. Ada 3 definisi operasional dalam penelitian ini, di mana yang pertama adalah semut merupakan salah satu serangga yang berperan sebagai bioindikator dalam hal mengidentifikasi suatu kawasan, khususnya kawasan konservasi kura-kura baning atau Menura Emis Universitas Bengkulu. Kemudian buklet sendiri adalah buku berukuran 15 x 21 cm yang menyajikan informasi mengenai keanekaragaman semut atau formicida yang terdapat di kawasan konservasi MMIS Universitas Bengkulu. Lalu kawasan konservasi kura-kura baning atau MMIS Universitas Bengkulu itu merupakan salah satu tempat konservasi kura-kura yang didirikan oleh program studi S2 Pendidikan IPA FKIP Universitas Bengkulu. Dalam penelitian ini kita menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan studi pustaka. Lalu prosedur penelitiannya adalah dengan menggunakan model EDI yang terdiri atas analisis, desain, development, atau menganalisis, merancang, dan mengembangkan. Kemudian ini adalah beberapa spesies yang ditemukan pada saat melakukan penelitian pendahuluan. Kemudian dalam menganalisa semut, untuk menganalisa data semut sendiri itu dengan mengamati morfologinya, lalu menyesuaikannya dengan literatur berupa jurnal dan buku kunci identifikasi, yaitu buku kunci identifikasi Bolton tahun 1994 dan juga Hashimoto tahun 2003. Kemudian untuk menganalisis kelayakan buklet sendiri itu dengan menggunakan instrumen berupa lembar validasi yang menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 4 dengan menggunakan indeks validitas Eiken, di mana rumusnya adalah V sama dengan sigma S dibagi N dikali C kurang 1, di mana V sendiri adalah indeks kesepakatan rater, S adalah skor yang ditetapkan rater, dikurang skor terendah, dengan rumus S sama dengan R dikurang L0. R adalah skor kategori pilihan rater dan skor terendah dalam kategori penskoran. Kemudian N adalah banyaknya rater dan C adalah banyaknya kategori yang dipilih rater. Dengan rentangan indeks validitas Eiken itu apabila V-nya kurang atau sama dengan 0,4 berarti validitasnya termasuk rendah. Sedangkan apabila V berada di antara 0,4 dan 0,8, maka validitasnya adalah validitas sedang. Sedangkan apabila V-nya besar atau sama dengan 0,8, maka validitasnya adalah termasuk validitas tinggi. Baiklah, itu saja presentasi dari proposal saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari yang telah menyampaikan presentasi itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta seminar yang bertanya.
Baiklah, sekali lagi kepada peserta seminar, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya izin bertanya, moderator. Iya, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dari semester 8. Saya ingin bertanya kepada Saudari Nurmila, yaitu pertanyaannya bagaimana cara Saudari untuk mengumpulkan sampel semut dalam penelitian Saudari ini. Karena yang kita ketahui kan semut mempunyai ukuran yang sangat kecil. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudari Nurmila, jelas? Jelas. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indri. Bagi peserta seminar lainnya, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan Saudari Gebi. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Gebi Grace Damayanti Purba. Pertanyaannya, apakah yang menjadi data tarik dari penelitian Saudari Nurmila? Terima kasih. Apakah yang menjadi daya tarik dari penelitian? Jelas. Baiklah, terima kasih Saudari Gebi. Untuk teman-teman peserta seminar, apabila masih ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya persilahkan kepada Saudari Nurmila untuk menjawab dua pertanyaan tadi, yaitu dari Saudari Indri dan Saudari Gebi. Kepada Saudari Nurmila, disilahkan. Baiklah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indri terlebih dahulu, yaitu mengenai cara saya untuk mengumpulkan sampel semut. Di sini saya akan menggunakan tiga jenis metode dalam mengumpulkan semut. Yang pertama adalah dengan menggunakan lubang perangkap atau pitfall trap, di mana nanti saya akan menggunakan alat berupa gelas plastik itu yang akan ditanamkan di dalam tanah, kemudian diisi dengan alkohol 70%, lalu dimasukkan ke dalamnya kapas yang telah dimasukkan ke larutan gula, itu sebagai umpan, dan juga kemudian di atasnya itu nanti akan diletakkan styrofoam, lalu styrofoam tersebut itu dikasih panjang 4 buah, sehingga nanti itu agar air hujan tidak jatuh ke dalam alkohol tersebut. Itu akan dibiarkan selama 24 jam dan dilihat keesokan harinya. Tujuannya adalah agar saya dapat mengumpulkan semut yang berada di permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan metode penangkapan langsung atau hand collection, di mana semut-semut ini akan saya tangkap secara langsung menggunakan tangan ataupun pinset yang berada di area konservasi, baik itu di tanah, permukaan tanah, serasah daun, ataupun di vegetasi. Saya juga akan menggunakan nampan. Nanti untuk nampan tersebut akan diletakkan di sana tanah, lalu dicari semutnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan jebakan umpan atau bait trap, di mana nanti itu akan diletakkan sebuah piring tuh berisi susu kental manis tuh untuk memancing semutnya ke sana dan diletakkan di pohon. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semut yang ada di vegetasi. Itu saja Saudari Indri. Saya kembalikan. Itu apakah Saudari Indri? Maaf. Baik, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Gebi. Itu mengenai daya tarik dari penelitian saya. Apa yang menarik dari penelitian saya? Menurut saya, penelitian saya ini sebelumnya belum ada penelitian terdahulu itu yang berfokus untuk meneliti semut. Namun yang sudah ada itu hanya meneliti tentang keanekaragaman serangga dan serangga tanah. Jadi saya di sini ingin memfokuskan kepada keanekaragaman semut.
di mana berdasarkan hasil penelitian pendahuluan saya itu dan juga studi literatur itu pada area konservasi itu semut merupakan salah satu bioindikator, sehingga semut keanekaragaman semut itu kemungkinan terdapat di suatu kawasan konservasi. Dan juga hasil dari penelitian ini berupa buklet itu akan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurmila. Bagaimana kepada Saudari Indri dan Saudari Gedi? Apakah masih ada tanggapan? Tidak, jawabannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Baiklah. Tidak, saya sudah mengerti. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari peserta seminar, apabila masih ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, langsung saja kita ke penguji kedua, kepada Ibu Dr. Anda Kasrina MSI, disilahkan. Terima kasih. Nurmila ya. Pertama adalah saran kalau memang bisa menerapkan karena pakai kimia apa ya kalau alimensi saja ya judul nah judulnya ini penulisan emisi E-nya huruf P. belum sambil boleh langsung dieditkan ya terus media ya media yang dibuatnya media ya Kalau media ajar itu hanya sebagai perantara. Bukti kalau bahan ajar itu adalah sumber dari pelajaran tersebut. Jadi yang akan dipelajari gitu. Kalau media ini hanya perantara dan juga pembahasannya kalau media ajar ini itu lebih terfokus terhadap satu hal, sedangkan kalau bahan ajar itu memuat beberapa subbab kayak gitu. Beberapa bab, cakupannya lebih luas kalau bahan ajar. Ya. Luasnya itu kalau saya mengikuti bahan ajar apa? Kalau bahan ajar mungkin lebih ke keanekaragaman hayati gitu. Kalau sebagai media ajar ini hanya mempelajari tentang semutnya saja. Semutnya saja, fokus ke satu spesies. Satu spesies. Masuk ke satu. Karena ini bisa nanti berhubungan dengan pertanyaan saya. Apa? Walaupun ada yang mengatakan kalau tugas itu nggak bisa dilihat langsung saja, tapi masih butuh hati ya. Kalau begitu sepakat tidak masih hati tapi masih bisa. Kalau yang sudah begitu kita katakan itu adalah pemahaman yang
ini Anda hanya memperlihatkan itu klasifikasi semut secara umum ataupun deskripsi semut yang ditemukan dan klasifikasinya. Itu apa hubungannya nanti dengan keanekaragaman, konsep keanekaragaman yang siswa. Jadi nanti Bu, keanekaragaman itu termasuk ke dalam keanekaragaman jenis Bu. Di mana semut ini termasuk ke dalam tingkat taksonomi famili Bu. Jadi nanti masih terbagi kepada ordo, genus dan juga spesies Bu. Itu nggak dipelajari di dalam keanekaragaman hayati. Kalau Anda mengatakan klasifikasi tadi, ya, dan di dalam keanekaragaman hayati itu yang saya mencoba memahami materi-materi itu adalah keanekaragaman gen, contohnya adalah artinya di dalam satu jenis semut, satu jenis ini merupakan ya, satu jenis semut itu ada variasi-variasi dari warna dan tahapan sehingga mungkin dia akan membentuk konsep kemudian pada sini. Keanekaragaman jenis yang Anda ambil di sini, yang mana yang akan ditonjolkan itu ada juga ya. Dilihat juga jangan sampai nanti ini hampir mirip dengan mempelajari keanekaragaman arthropoda, khususnya adalah insekta juga ya, insekta dan tanda kutip itu adalah semut. Semut ini di zoologi mungkin lebih diperdalami lagi. Tapi kalau kita bagaimana seperti itu ya, insekta, ya. Jadi harus bisa menjelaskannya karena tujuannya berdasarkan indikator. Jadi kalau harapan saya itu kalau memanggil Anda di sini perkenalkan tentang keanekaragaman gen, ketika jenis di sini ya perkenalkanlah apa, tapi apakah itu tidak terlampau sedikit sekali. Bagaimana kalau misal karena penelitian ini saya lihat di daerah kawasan konservasi hayati kasih MNI ini kita ada dua penelitian di situ ya Pak Dede kemudian Suterisme siapa namanya Suterisme itu ya Suterisme ya dari situ juga mengkaji dengan arthropoda. Dia ini sama lah dia. Kalau kita tahu alamat, tapi daripada itu sama alamat. Dia juga melakukan penelitian terhadap juga mengkaji keanekaragaman apa indeks keanekaragaman dan segala macam. Nah untuk indeks keanekaragaman tentu per individu semua itu sudah dikajikan juga. Itu jangan saya ya, tapi saya nggak tahu hasilnya. Tapi Anda melakukan lagi penelitian yang sama, hanya mengambil bagian semut saja. Tentu ada perbedaannya, karena ini kita menampilkan semut dari ini, terus jenis. Anda apa yang Anda cari lagi? Kalau seperti itu bagusnya sudah orang saja yang Anda kembangkan, berbuatnya ke lapangan lagi. Dan ke lapangan lagi adalah dari indeks indeks apa yang Anda cari? Ini benda indeks keanekaragaman sama itu benda mungkin ada kesalahan benda mungkin sebaiknya itu hanya mempelajari tentang spesiesnya saja di mana spesies yang ditemukan nanti itu diidentifikasi dengan menggunakan buku kunci identifikasi Bunda. Orang itu kan juga melakukan identifikasi. Apa yang penelitian Anda ini? Tapi Anda mengulang penelitian dalam waktu skala yang kecil, kemudian mengambil masih bagian dari penelitian orang itu. Lama sudah asal ya, banyak penelitian luas ya, ekologinya juga pelajarannya apa. Nah, Anda berarti menciptakannya dia dan mengembangkannya jadi bukan analisis indeks keanekaragaman apa hubungannya juga dengan pengembangan sebagai bukan keanekaragaman jauh itu ya. Nah, apa
maunya? Kalau memang yang Anda mengambil satu tentu ada karakteristik dari sumur itu yang lebih dalam lagi yang Anda lihat. Dan itu harus Anda buktikan nanti akan Anda lakukan pengamatan sebelumnya tentu ada buat tabel ciri. Ya, tabel ciri apa sebenarnya yang membedakan karakter kepala atau apa? Pada saat ada yang tahu. Dari contoh halaman 52. Semoga gambar Anda kurang seperti ini gambarnya buat dari sekitar gambar saya. Ini di gambarnya. Agar bisa mencanangkan atau melihatkan kelebihan dari mesin Anda ini mencaplok apa dari seperti itu. Saya mengambil koral kalamus berdaun buat, kemudian kemasan mengambil kalamus kemasan. Berarti ada kemudian kemudian juga dengan gambarnya adalah nah itu untuk media kemudian mengikuti literasi itu sesuaikan dengan kalau misalnya Anda membicarakan tentang media tentu bukunya itu tahu buku dari jurnal itu membahas tentang media. Tapi yang saya lihat misalnya bukan adalah menjadikan literasi kecil sesuai dengan beberapa oleh Adrian. Adrian Pak ini saya coba amati ini bukunya adalah pengembangan Nukrat. Dia mengembangkan Nukrat bukan dia membuat definisi dari itu dalam literasi. Dia maksud bagaimana dengan materi Nukrat pada materi ini sama dengan atas statusnya. Betul kan? Tapi dia tidak membuat seharusnya ada juga mengambil seharusnya adiasi ini sebagai pernyataan tentang Nukrat. Ya, kecuali kalau dari media pembacaan, baru katanya cocoknya dia lah. Mungkin bisa jadi Anda ambilnya ini, tapi biasanya tidak mencantumkan dari mana dia dapatkan. Itu banyak saya lihatnya, pekerjaan keragaman saya juga ada arti pada orang-orang yang bukan membuat kita serangga, tapi adalah tulisannya serangga. Sehingga penekanan itu jadi kita sebenarnya mengambil jurnal atau sumber bacaan sesuai. Kalau biasanya jurnal itu adalah hasil penelitian yang kita kutip di situ. Ya, bukan penelitian ketika masih ada orang maksudnya, ya. Karena itu menjadi ya, kita dengan ini dipelaksanakan mengenai ordo bla 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 itu pada Sari itu 2020 baru ya. Sari itu saya lihat di sini Sari itu adalah tentang jenis-jenis semut pada pengguna kelapa sawit. Nah, seharusnya berkat Sari itu yang Anda kutip itu adalah hasil penelitian jenis-jenis semut apa saja yang terdapat di sekitar kampus, Universitas Parkir Pangaraya Seni, ya, bukan tentang
semut, dinosaurus, kemudian politis terbentuk khususnya seluruh dunia. Dia nggak tahu itu, dia bukan ahli semut. Ya, jadi pakai buku yang memang cocok. Ya, buku misalnya atau menginformasikan dari hasil yang lain ada sebanyak itu. Kalau ini dia mengutip juga, dia mengutip ada juga mengutip itu. Banyak yang saya lihat yang ada bukunya seperti itu. Diambil yang cocok dengan bukunya. Sebenarnya yang tak paham itu ya, pada guru menjelaskan tentang media pembelajaran. Tak paham bukunya apa? Paparan itu bukunya tentang pengembangan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran itu oke lah ya. Oke. Jadi ini salon nih, salon. Kalau media paparan itu betul itu salon. Nah, jadi itu tadi ya harus jelas maksudnya perbedaan penelitian kita dengan penelitian itu sudah tonjolkan. Nah, itu latar belakangnya seperti itu ya. Latar belakangnya tidak ada. Terus apa hubungannya kawasan konservasi ini dengan semut? Padahal itu kan kawasan si ini kan di dalam kolam nggak? Kolam. Kalau kura-kura banding ini atau menora MS ini merupakan kura-kura terestrial Bunda. Jadi dia itu kura-kura yang hidup di darat. Ada penjelasan itu? Apa yang semut di dalam habitat si kura-kura? Ada penjelasan itu? Ya Bunda. Ada kan? Sebagai bioindikator Bunda. Ya. Dan juga bioindikator lingkungan. Jadi nanti kalau kan ada semut berarti semakin tinggi keanekaragaman berarti kualitas lingkungan itu semakin Bunda. Lingkungan ini loh, tapi ada keterkaitan antara hewan-hewan invertebrata semut dengan keberadaan si yang ada di pikiran saya. Selain itu juga semut ini kan termasuk arthropoda tanah yang ini menguraikan tanah kan Bunda. Nah jadi kalau tanahnya itu bagus, itu kan akan bagus juga nanti vegetasinya. Nah vegetasi ini misalnya talas-talasan itu akan menjadi makanan dari kura-kura. Ada Bunda, tapi tidak luas. Keberadaan semut dengan lahan konservasi teknik jadi ada mengenalkan kawasan konservasi ini pentingnya. Kemudian kita ada simulasi kita sebagai monitor. Terus tampil ya karena itu penting nih Bu. Yang nanti apa warna yang makanya dulu ada bisa menemukan atau ada varietas di dalam bentuk itu ya. Kemudian kita ada angka jadi konsep dan lain-lain. Terus satu lagi apa yang saya bilang kalau misalnya konsep lain itu bagaimana kalau berbeda? Ini juga ada spesifik dan jadi ada komunikasi yang ada kita bisa juga Perbandingan.
Itu diukur. Dilakukan pengukuran kan panjang luas konservasi ini kan adalah 28,6 kali 16,5. Jadi nanti itu dibuat 3 transek, berarti jarak antara setiap transek itu 9 meter, Bunda. Satu Bunda. Mohon maaf Bunda, maksud di sini tuh stasiun yang dipilih itu berdasarkan keanekaragaman vegetasi dan kondisi lingkungan. Jadi maksudnya itu di area konservasi Monora Emis itu mempunyai keanekaragaman vegetasi yang tinggi. Kemudian, kalau berdasarkan penelitian sebelumnya tuh kawasan konservasi ini memiliki indeks dominansi vegetasi 17,25 dan indeks keragaman atau H-aksen vegetasinya adalah 3,19. Ini tuh hasil penelitian dari Pardede tahun 2021 di halaman 26 sampai 27. Mengulangi kerja KPD ya. Ya. Tanpa melakukan konsep itu ya, seperti pengulangan. Nah kalau untuk populasi yang ada kita gunakan dan ini kan bisa ada KPD ada gabungan. Karena di sini kan kawasan sudah besar, kawasan itu kan kawasan konservasi, ya kan? Nah, ini apa? Atau apakah dalam kawasan konservasi itu begitu luasnya sudah lagi mewakili populasi banyak dengan kualifikasi konservasi itu berapa jumlah loh, ya? Dari mana kita membuat transaksi itu, kita juga transaksi itu macam-macam. Terus ada ininya, ada sumber pakannya itu transaksi itu. Ya, dan memang transaksi itu atau berapa transaksi ini. Jadi itu dari saya. Selanjutnya dari tanya jawab tentang saran dan banyak hal yang disampaikan oleh saya dari dulu itu saya ingin tanya ke fokus judulnya itu ke identifikasi atau ke pengembangan budaya? Fokusnya ke pengembangan budaya. Kalau fokusnya ke pengembangan budaya itu dibalik. Pengembangan budaya materi kira-kira mengganti kelas berapa untuk siapa berdasarkan apa? Ya, kalau judul yang pertama ini identifikasi berarti fokus
fokusnya di identifikasi. Dan kalau menurut saya seperti itu. Jadi mana fokus yang akan Nurmila kembangkan? Sehingga itu nanti bisa jauh di tujuan. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan berdasarkan identifikasi. Ya. Kalau identifikasi itu tidak sampai ke indeks keanekaragaman, hanya identifikasi saja. Iya Pak, jadi indeks keragaman sama satu lagi itu Pak sebenarnya seharusnya tidak dimasukkan Pak. Dimasukkan. Kalau mau masuk tidak perlu identifikasi dan tidak perlu keanekaragaman indeks keanekaragaman. Kalau mau masuk ya, karena fokus dari dasar dari kita identifikasi semua itu ada supaya ya di sini memang ada wawancara dengan guru ya. Wawancara ini dasarnya dari hal tersebut sehingga itu menjadi dasar kita dalam ya kalau itu dilakukan wawancara secara tertulis ya. Ya Pak. Tertulis ya. Ini wawancara ditulis atau dibicarakan secara lisan? Pertama tuh wawancaranya itu secara tertulis Pak, ada lembar wawancaranya. Nah, tapi sambil berbicara itu pembahasan kami itu sampai ke situ Pak. Sampai ke situ ya. Iya. Biasanya wawancara itu lisan. Biasanya wawancara lisan ya. Jadi ada panduan boleh dengan menggunakan lembar wawancara boleh. Di panduan itu yang digunakan kita bertanya kepada guru. Kita tuliskan hasilnya atau bagaimana dari hasil wawancara. Ya, bisa jadi secara lisan tapi ada panduan. Ya. Baik. Kemudian di tujuan penelitian itu kan tujuan penelitian kedua ya. Jadi menghasilkan buklet, tapi kan sebelum menghasilkan mesti mendesain. Kalau saya pikir mestinya mendesain dan menghasilkan buklet. Ya, jadi ditambahkan saja di tujuan kalau saya. Ya, karena itu perlu di. Yang lainnya memang sudah banyak disyaratkan oleh kita. Yang terpenting adalah ini kawasan konservasi ini memang namanya kawasan konservasi emisi. Menora emisi. Memang itu namanya ya. Iya. Masalah kalau itu namanya. Apakah ada nama lain maksudnya kawasan konservasi apa misalnya? Maksud saya nama umum ya. Jadi di dalamnya itu ada hewannya macam-macam. Tapi itu memang kawasan konservasi emisi. Ya, jadi itu kan dalam satu kawasan itu sebenarnya ada beberapa area konservasi, ada beberapa tempat konservasi kura-kura Pak. Nah, salah satunya itu adalah kawasan konservasi kura-kura emis. Oh, jadi itu kawasan ya, macam ya? Ada 3 jenis ini Pak, ada 3 jenis kura-kura yang Nurmila lihat di situ. Jadi kalau misalnya kita buat kawasan konservasi kura-kura saja? Boleh Pak, berarti cakupannya udah nyampe ke yang lain Pak. Yang lain. Ini ya. Maksud saya kawasan emis ini memang khusus ya? Iya, khusus kura-kura. Di situ saja? Iya, di kawasan kura-kura lain tidak? Tidak Pak. Oh, tidak. Kenapa kawasan kura-kura lain tidak? Jadi ada, kalau yang ini kan yang paling depan ini ada kawasan kura-kura matahari atau Hemisia spinosa. Nah, yang itu tuh areanya kecil Pak. Kemudian di belakangnya ada kawasan konservasi Menora emis, kawasannya luas. Kemudian di sampingnya itu ada kura-kura pipi putih. Nah, kura-kura pipi putih ini termasuk ini kura-kura yang hidup di air Pak. Jadi di situ tuh ada kolamnya Pak. Kira-kira nggak ada semuanya? Kemungkinan ada Pak. Cuma mungkin kalau dari keanekaragaman mungkin nggak. Ya, maksud saya kalau kawasannya itu semakin luas, apakah semakin baik nggak penelitian? Semakin baik Pak. Menurut. Kalau saya pikir kawasan kura-kuranya diperluas saja. Baik. Kawasan diperluas jadi kawasan kura-kura. Kura-kura saja. Ya unik. Jadi apa ya judulnya itu lebih umum maksud saya. Baik. Ya, jadi lebih
lebih enak orang membaca. Ya agak aneh juga kalau emis saja saya pikir kayak itu emis semua isinya, padahal itu macam-macam kan. Iya Pak. Ya, jadi kawasan itu macam-macam atau emis saja isinya. Ini emis saja Pak kalau yang ini. Emis saja. Iya. Yang lainnya itu? Yang lainnya itu nggak masuk ke area penelitian Pak. Bingung lagi dia. Ya. Nah, isinya emis saja. Emis saja isinya. Ya, nanti ada kandangnya Pak. Masing-masing jenis tempat konservasi kura-kura itu ada kandangnya Pak. Maksud saya yang kura-kura selain emis ada di situ. Di Kalau kawasan itu. di secara luas ada, tapi kalau di kandangnya itu khusus emis Pak. Kalau kita buat kura-kura saja nggak bisa. Bisa Pak. Bisa nggak? Bisa. Kan? Maksud saya kalau kura-kura saja kan lebih umum maksud saya. Kawasan konservasi kura-kura. Jadi walaupun di situ memang semuanya emis, misalnya ya, tapi kan emis itu termasuk kura-kura. Iya. Dan itu bisa dijelaskan di batasan masalah. Kalau saya pikir ya, di batasan masalah mungkin bisa disampaikan bahwa kawasan yang dijadikan sektor penelitian adalah kawasan konservasi kandang emis, misalnya, kandang kura-kura emis. Tapi di judulnya kura-kura saja. Kan di batasan masalah kita bisa persempit. Tapi kalau misalnya mau kura-kura karena di situ banyak kura-kura bisa kura-kura saja. Tapi kalau misalnya mau kura-kura yang jenis emis saja bisa disampaikan. Ya, jadi itu sebagai tambahan ya supaya tidak membuat rancu dari penelitian tersebut. Kemudian kalau misalnya memang identifikasinya berdasarkan morfologi semua, itu mesti dijabarkan. Morfologi semut yang diidentifikasi itu apa saja? Tahu nggak? Apa saja yang ada di semut morfologi semut yang menjadi kunci identifikasinya? Mulai dari apa? Dari bentuk kepala, ukuran juga Pak, warna juga. Kemudian semut itu ada yang ini juga Pak. Kalau dia menggigit itu sakit atau menyengat. Siapa kamu yang menggigit? Yang apa sih? Ya, sifatnya maksud saya menyampaikan itu. Kamu pasti paham morfologi semut itu seperti apa. Dan itu perlu disampaikan bahwa ada identifikasi morfologis itu meliputi apa saja yang diidentifikasi. Ya, ini berdasarkan dari buku siapa? Betul kata Bu Asina, harus ada bukunya. Bukunya siapa? Yang menyatakan bahwa itu identifikasi. Yang itu mesti disampaikan. Walaupun kita kadang-kala mengidentifikasi itu juga membandingkan gambar. Bisa jadi, misalnya kita ambil dari penelitian orang, kita bandingkan bahwa ini jenisnya ini berdasarkan gambar yang sudah ada. Tapi mesti spesifik juga berdasarkan morfologinya. Gimana morfologi itu bisa kita jelaskan. Ya. Kemudian dari sampel yang kamu lakukan pengambilan itu memang harus dijelaskan secara rinci sebenarnya. Mulai dari transeknya ini ukurannya berapa, jarak transek berapa, apakah ini perlu stasiun? Kalau stasiun itu agak lebih luas, saya pikir. Pakai transek saja nggak masalah, nggak usah pakai stasiun. Stasiun itu kan kalau area sungai mungkin ada stasiun 1, stasiun 2. Kalau itu kan kecil areanya. Nah, perlu pakai stasiun, pakai transek saja. Transek itu berapa banyak yang digunakan? Ya, jarak antar transek berapa? Kemudian ini satu kali ini aja ya, satu kali pengambilan saja. Ini akan diulangi itu sampai tidak menemukan spesies yang berbeda, Pak. Ya, kira-kira itu mesti dijelaskan di metodologi. Karena kamu di sini saya pikir cuma satu kali karena pengamatannya cuma 24 jam. Ya, itu untuk satu kali ini, Pak. Satu kali yang bagian perangkap jebak itu, Pak. Ya, yang pakai jebak kan 24 jam. Iya. Jadi apakah itu nanti diulangi lagi atau tidak? Diulangi, Pak. Nah, itu mesti dijelaskan. Dijelaskan ada pengulangan berapa kali. Kemudian ini kan ada 3 metode ya. Ada perangkap, ada penangkapan langsung, dan ada perangkap juga kan? Iya. Yang di atas pohon. Iya. Itu berapa jumlahnya yang di atas pohon? Itu berapa ya? Kalau sementara masih 1, Pak. Kamu jauh bingung mau berapa banyak kan? Soalnya belum. Ya, mesti jelas maksudnya berapa pohon. Ada berapa pohon di situ yang bisa dipasang perangkap. Ya, apakah setiap pohon mau dipasang perangkap? Ataukah hanya kelompok tertentu? Enggak, yang pakai transit cuma field track ya. Pohon tidak kan? Pohon itu berarti berdasarkan jumlah pohon yang ada kan? Ya, pasti kamu jelas.
Ya, ya maksud baik saya, kamu mau pakai yang mana? Kalau mau pakai 3 perangkat, kalau pakai 3 metode itu, kamu harus jelas secara detail tentang itu. Ya jangan sampai keliru, nanti salah dalam itu, salah dalam ininya. Ya, mesti dijelaskan ya. Jadi itu ya, kemudian ini kan tidak sampai ke uji respon ya. Tidak, Pak. Cuma Sampai validasi produk validasi saja. kelayakan. Kenapa tidak sampai uji respon? Karena keterbatasan waktu juga, Pak. Kebutuhan Karena peneliti. saya pikir uji respon perlu sampaikan ini kan untuk anak SMA 2 ya. Iya, Pak. Bedanya di SMA 2 kan? Iya, Pak. Hasil produk kamu ujikan respon terhadap siswanya. Apakah ini apa ya? Istilah kalau direspon itu apa? Ya bagus apa enggak? Apakah itu mesti ada. Tidak sampai direspon itu skala kecil. Begitu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada. Foto semutnya serangkainya pada saat difoto terlihat bagus sempurna. Jangan sampai bisa berdoa hanya lupa ini saja. Jadi perlu mengenai Ini, iya, Bu. Jadi kemarin tuh yang ditulis tuh pengembangan buklet berdasarkan identifikasi di kawasan konservasi. berdasarkan identifikasi semua. Kawasan konservasi Indonesia dulu pada materi ini nanti ya. Mungkin itu saja nanti buat kalian sendiri sebuah lapangan terbaik itu menambah video respon boleh silakan ditambahkan di bagian tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari pendiri utama data Asia kepada Asia silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya, Iya. selamat ya. Bagaimanapun seminar ini tujuannya untuk membuat kerjaan Anda lebih jelas. Ya, memang di atas kertas kadang-kadang sudah kalau dibaca sendiri rasanya jelas sendiri ya. Tapi dengan masukan dari Bu Tasina, Pak Iwandi dan Bu Eni, ini ada beberapa catatan yang perlu dipegang oleh Anda dan catatannya Anda menjadi catatan ya. Ya. Pertama tentang kawasan ya. Memang kawasan konservasi menurut jadi ini MMIS jangan MMIS ya. Mungkin banding gitu ya, banding gajah MMIS ya. Penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membandingkan antara kawasan MMIS dengan kawasan ya.
memang nama-nama itu harusnya ada nama lokalnya. Ya walaupun hewannya sudah ada di tempat kita, tapi gunakan nama lokalnya. Nah itu tentang insekta tanah. Dua kawasan dibandingkan dalam waktu yang relatif sama, dua kawasan Eusebius Spinoza dan Manora Emis. Insekta tanah siapa tadi namanya? Nama Pardedi. Masa di Pardedi. Dari penelitian dia ada juga di antaranya insekta tanah disebutkan semut. Ya, Pak. Coba dilihat lagi laporannya ya. Iya, Pak. Kemudian sekarang Anda akan meneliti semut. Ya, saya kira saya setuju tadi buklet itu lebih dulu ditonjolkan daripada identifikasinya karena kita kaitannya dengan pembelajaran pendidikan biologi ya. Nah, kemudian kawasan itu memang tempat emis. Berapa ekor emis yang ada di situ? Ada sempat itu emisnya sempat melihat nggak? Belum pernah, Pak. Hah? Ya. Setiap ke sana itu dicari pun belum ada ketemu. Nggak ketemu ya? Iya, Pak. Apa sudah? Kamu masuk ke kawasan itu nggak? Berapa? Sekitar 3. MSC Paling juga kayaknya di 3. terrestrial atau di darat air? Terestrial. Kalau MMS terestrial. Ya, itu sebetulnya emis itu besar. Ya, besar itu Ya. Pak Irwandi sudah melakukan emis. Di situ ada 5 atau 6 emis ada di situ hewan tersebut. Jadi itu Anda selain lihat semut ya emisnya juga dilihat lah ya, ambil fotonya atau mungkin agak oleh-oleh makanan ke emis juga boleh, bukan hanya semutnya saja. Jadi kawasan itu sebetulnya tidak luas. Maka kalau dibikin plot-plot itu nggak cocok. Ya, jadi penelitian semut Anda akan lebih cocok. Tadi mungkin belum dinyatakan di sini. Penelitiannya itu dilakukan mungkin beberapa waktu, mungkin seminggu sekali. Ya, minggu pertama Anda melakukan prosedur penelitian seperti itu, mengumpulkan semutnya. Ya, kemudian seminggu kemudian mengumpulkan semutnya, lalu kemudian mengumpulkan semutnya. Jadi ada 3 waktu paling tidak, sehingga tempat yang tidak luas itu bisa Anda dapatkan dalam waktu yang relatif singkat, dalam 3 minggu, datanya bervariasi. Ya, nah sebetulnya Anda juga harus menyebutkan bahwa Manura emis, kura-kura terrestrial ini, yang termasuk kura-kura raksasa di Indonesia, ya, itu juga memungkinkan makan insekta. Ya, mungkin penelitian yang sebelumnya dilihat. Nah, jadi keragaman ini bisa dilihat dalam 3 pekan dengan teknik seperti itu. Identifikasi, ya, sebetulnya kalau Anda sudah belajar insekta, sudah dapat mata kuliah apa invertebrata ya? Paling tidak insekta itu dengan 3 bagian tubuh, kepala, terus dada, dan abdomen. Ya, itu yang untuk identifikasinya. Ya, jadi Anda melakukan 3 waktu ya dengan cara pengamatan ada perangkap, ada umpan dan sebagainya 1 waktu, minggu depan di 3 kali. Sehingga dibandingkan mungkin cuaca dari minggu pertama, minggu kedua mungkin ada catatannya sehingga bisa dibandingkan. Kalau teman Anda kemarin melakukan 1 kali tapi 2 lokasi. 1 lokasi Eusebius Spinoza, kemudian 1 lagi Manura emis. Nah, tapi itu ada data tentang semutnya, kalau ada data, sehingga itu menjadi referensi Anda. Tapi Anda sebetulnya dari penelitian pendahuluan jumlah semutnya cukup banyak, ya, cukup banyak. Ini berapa jenis? 10 jenis. Ini baru ya, jadi bisa mungkin lebih teliti nanti akan lebih besar dari ini jumlahnya. Nah, maka tadi disampaikan jadi identifikasinya 3 lokasi, morfologinya jadi toraks, abdomen, takut, toraks, abdomen. Kalau disekat, ya. Nah, jadi 3 lokasi. Kemudian tadi waktu pengambilan foto, ya kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau bisa mengambil foto itu jangan semut yang sudah ringkas dan mati ya, mungkin siasati bagaimana caranya supaya dia dalam kondisi. Nah, kemudian nanti dalam meneliti semut itu mungkin juga harus menghitung jumlah. Bagaimana menghitung jumlah, misalkan ada kerumunan semut, itu kan kecil lagi, ya perlu dibantu oleh temannya bagaimana. Jadi saya harapkan begitu, jadi Anda melakukan 3 kali pengamatan pada selang seminggu, ya 1 hari dengan cara prosedur yang disebutkan, sehingga nanti Anda bisa membandingkan dalam 3 pekan itu apakah semutnya
tetap mungkin ada ide-ide kalau diperlukan bisa masuk ke situ ya Pak, bisa masuk ke situ. Ya begitu saya kira ya. Terima kasih Pak Ibu Kasina, Pak Iwandi dan Bu Neni ya, bagian dari Presiden nanti. Tapi yang jelas karena ini akan buat flat ya, jadi Anda lebih hati-hati tadi ajukan menggunakan alat foto yang baik ya, tetap saja harus ada background interlock ya, karena itu menjadi apa? Menjadi acuan ukuran ya. Kemudian buku yang akan digunakan yang pertama itu apa juga ditonjolkan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih atas masukannya dan sarannya. Baru mungkin nanti diskusi lagi dengan Bu Eni dan ketemu saya juga sebelum ke lapangan ya. Jadi kalau ke lapangan juga jangan lupa lihat dilirik apa ada IPC ada enggak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan seminar proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Aceng Ruyani MSI, dan Ibu Neni Murniati MPD, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dan arahan selama saya mengerjakan proposal ini. Dan terima kasih juga kepada penguji saya, Bapak Irwandi Ansori MSI, dan Ibu Bunda Kasrina, DRA Kasrina MSI, sebagai penguji saya yang telah memberikan saya saran dan masukan demi penyempurnaan proposal saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar proposal saya pada hari ini. Untuk menutup seminar hari ini adalah sama-sama kita melakukan laporan tanggal. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan kata dan kebenaran itu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis ya. Ada lagi. Saya Pak. Ya. Tidak. Nilainya, oh juga bukan juga ya. Serahkan pagi ya.